Ternyata saya tersesat di jurnalis setelah lulus dan hobinya memang menulis ya. Satu hari saja satu berita cuman dihargai 500.000, lumayan lah. Warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng kami di channel YouTube Kaum Podcast IBC, Islamic Berkarakter dan Cerdas. Nah, untuk teman-teman nih yang menonton video ini, jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe channel Kaum Podcast dan klik tanda lonceng yang ada di bawah supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi yang kami berikan gitu. Oke, masih bareng aku nih, Tia Kamalia, balik lagi nemenin sahabat di rumah atau dimanapun berada untuk ya ngobrol-ngobrol santai, sekilas cerita-cerita lah, cerita-cerita inspiratif atau apalah. Dan sekarang Pia udah bareng narasumber nih. Sekarang narasumber kita itu orang penting nih. Orang penting ya dari birokrat. Beliau ini kerja juga di Birokrat Kementerian Agama, ya Pak ya. Nah, beliau ini adalah Pak Muhammad Ansori SPDI. Ya. Oke, selamat pagi menjelang siang Pak. Selamat pagi Mbak, menjelang siang. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat Pak ya. Ya, sehat nomor 1 sekarang ini. Kalau boleh tahu aslinya Bapak ini orang mana? Kalau asli saya kelahiran dari Madura, dari tepatnya di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Boleh cerita nggak nih Pak sedikit apa sih? Kayak kok bisa nih Bapak ada tiba-tiba di Lombok gitu? Boleh cerita nggak Pak? Jadi biar santai. Oke, maaf Pak sebelumnya Bapak minum dulu. Oke, terima kasih. Ini kita minum dulu kopinya. Biar santai Pak ya. Iya betul, relax aja. Jadi ke sini boleh saya lanjut Mbak ya? Oke, lanjut Pak. Kesini kami dalam rangka tugas lah di kabupaten di kota Mataram ya, kota Mataram di NTB lah. Ya. Ada tugas dari kantor lah, kira-kira seperti itu. Kalau boleh tahu nih Pak, dulu sebelum jadi kerja di Kementerian Agama gitu Pak ya. Dulu Bapak kuliah ambil jurusan apa nih Pak? Kalau kuliahnya saya dulu S1 di jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Angkatannya 2000, masuk tahun 2000, lulus tahun 2004. Dengan Bapak yang jurusan Fakultas Tarbiyah nih Pak ya. Saya Yeah. dengar-dengar juga Bapak ini bergelut dalam bidang jurnalistik tuh Pak. Gimana ceritanya itu Pak? Ya, awalnya sebenarnya cita-cita saya masuk jurusan itu ingin jadi kepala madrasah ya. Obsesi awalnya begitu. Makanya masuk di jurusan Manajemen Pendidikan Islam yang semula diproyeksikan jadi kepala madrasah. Ternyata saya tersesat di jurnalis setelah lulus dan hobinya memang menulis ya. Hobinya memang menulis, dan waktu mahasiswa artikel saya sempat dipublikasikan di media cetak nasional Indopost, kalau di sini mungkin Jawa Post ya. Nah itu satu bendera itu. Nah kemudian setelah lulus tahun 2004, alhamdulillah saya diterima sebagai jurnalis di majalah. Waktu itu majalahnya majalah Hidayah ya, masih ingat mungkin majalah Hidayah itu majalah yang serem-serem ya, soal kuburan, siksa kubur ya. Jadi saya di grup majalah Hidayah itu pertama saya jadi jurnalis, yang kemudian berjibaku setelah itu pindah lagi. Kalau jurnalis itu memang loncat-loncat dari grup majalah Hidayah pindah lagi ke tabloid politik, tabloid Monitor. Kemudian setelah itu saya pindah lagi, sempat juga di majalah hukum, majalah Mahkamah. Lalu pindah lagi. Kalau di Jakarta itu media sangat banyak, jadi pilihannya variabel, tinggal punya kemauan atau tidak. Terakhir saya di portal media online inilah.com. Itu terakhir sebelum akhir. Sekarang masih nggak Pak? Nah, dengan apalagi kan di samping pekerjaan Bapak nih sebagai birokrat Kementerian Agama gitu, apakah Bapak masih nih mengemban tugas-tugas dari dunia jurnalistik gitu Pak? alhamdulillah saya masih bisa memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman jurnalisnya di birokrasi, juga masih menggawangi media internal, fokus pengawasan, dan kalau di kantor kami itu, di instansi kami ada majalahnya, ada buletinnya,
kemudian ada websitenya, bahkan sekarang ada podcastnya juga kalau nggak salah ya. Nah itu saya bergelutnya di 3 itu, buletin, majalah, sama website. Nah saya menggawangi itu cukup lama di instansi Kementerian Agama, di Ijen ya, Ijen Kementerian Agama, dan alhamdulillah masih terpakai karena memang agak jarang ya jurnalis yang kemudian terjun ke birokrasi, ke instansi pemerintah gitu seperti kementerian. Dan ternyata banyak manfaatnya karena tidak terlalu banyak mantan jurnalis yang berkecimpung di birokrat gitu. Jadi di samping kita kerja Pak ya juga masih bisa menyaingi perkembangan zaman Pak masih ya. Bahkan saya masih CPNS itu masih baru jadi CPNS ya. Itu masih kerja sampingan sebagai jurnalis juga. Ini buka kartunya, saya buka kartu saja karena pendapatan PNS di awal-awal itu memang sangat minim. Waktu di jurnalis itu misalnya pendapat income-nya sekian per bulan, tiba-tiba jadi CPNS yang gajinya cuma 80%. Kalau CPNS itu kan masih 80%. Bisa dikasih tahu nggak Pak nominalnya berapa? Kalau tidak salah, kalau di jurnalis saat itu terakhir saya tahun 2010 itu sekitar hampir 3 juta ya per bulan. Ternyata jadi CPNS saat itu belum ada tunjangan kinerja, gajinya cuma dikasih 80%, sekitar 1,7 apa 1,8 ya, sekitar itu. Jadi saya kaget, oh ternyata seperti ini yang katanya, padahal itu instansi kementerian pusat loh, 80%, tapi semuanya sama sih, pusat maupun daerah. Kalau PNS itu gajinya sama, kalau golongannya 3A maka sekian gitu. Jadi ya kalau golongannya sekian, meskipun di daerah misalnya golongan 3A ya gajinya sama dengan golongan 3A yang di pusat gitu. Tapi betapa kagetnya ternyata income-nya cuma segitu gajinya. Saat itu belum ada tunjangan kinerja ya. Kalau sekarang kan ada tukin tuh. Jadi ada gaji, ada tunjangan kinerja kalau sekarang. Kalau waktu saya CPNS belum ada. Sehingga saya sambil nyambi jadi jurnalis gitu yang order by order ya. Lumayan lah satu berita itu satu hari saja satu berita cuma dihargai 500.000, lumayan lah. Wawancaranya by phone gitu, nggak terjun sih, kita by phone wawancara narasumber kan nomor teleponnya masih saya pegang semua karena saya ngepostnya waktu jadi wartawan itu di gedung DPR RI. Jadi seluruh kontak nomor anggota DPR itu dari seluruh fraksi, saat itu ada 6 apa 7 fraksi, saya punya semua nomor anggota DPR semua ya saat itu, sehingga saya bisa kontak termasuk pengamat ketika saya memoles berita, saya wawancaranya by phone dari jarak jauh semua. Jadi nggak langsung terjun Pak ya? Enggak langsung, kan kita terikat jam kerja dengan kantor gitu kan. Jadi ketika jam istirahat, jam 12, jam setengah 1 siang itu saya biasanya ngumpet tuh, saya nyari narasumber, telepon, lalu bikin berita, sekali berita lumayan kan 500.000. Tapi kalau Sabtu Minggu libur tuh. Tapi lumayan sih untuk menopang hidup ya, waktu itu. Mendayung 3 pulau terlampaui. Betul. Pak, jadi ya? CPNS-nya masih ya. CPNS jalan, kemudian jurnalisnya masih jadi sampingan lah gitu ya. Kira-kira. Nah, itu ya teman-teman, oke sebelumnya untuk teman-teman nih kita bahas PNS juga nih Pak, kita bahas nih ya. Yeah. Mungkin ada trik dan tips nih dari Bapak terkait CPNS tahun ini gitu Pak ya. Nah untuk teman-teman nih mungkin dari video ini bisa komen-komen langsung terkait dengan mungkin trik dan tipsnya seperti apa, atau mungkin teman-teman juga bisa berikan masukan dan kritik untuk kami supaya kami bisa sebagai ajang untuk perbaikan untuk video-video selanjutnya gitu. Jangan lupa untuk komen nih. Oke Pak, trik dan tipsnya untuk masuk CPNS nih Pak gimana? Yang jelas satu kan harus memenuhi persyaratan administratif dulu ya. Jadi jurusannya itu lulusan apa itu kan ada kualifikasinya yang dipersyaratkan dan itu harus memenuhi itu. Jadi kalau misalnya manajemen, biasanya sih manajemen kemudian ekonomi itu banyak untuk proyeksi menjadi CPNS itu kebutuhannya ada. Satu itu yang jelas harus memenuhi kualifikasi akademiknya sesuai dengan yang dipersyaratkan. Yang kedua nanti ya tentu kalau sekarang ini kan sistemnya ujiannya CAT ya, jadi tidak bisa hampir 99,9% titik kecurangannya hampir tertutup ya kalau sekarang ini. Artinya pure, murni itu memang jujur kalau hasil tes CPNS sekarang, karena begitu CAT selesai, kemudian nilai sudah langsung berapa menit kemudian 2 menit atau 1 menit itu udah ketahuan apakah sudah gradingnya itu sudah memenuhi syarat minimal yang dibutuhkan untuk jadi CPNS misalnya di inspektorat misalnya.
inspektur haji dalam Kementerian Agama menjadi auditor, gradingnya misalnya nilainya minimal sekian misalnya. Nah itu udah ketahuan tuh kita masuk atau tidak gitu. Lalu setelah itu baru tes wawasan kebangsaan segala macam itu. Jadi kalau sekarang gitu betul-betul harus mempersiapkan kualifikasi dirinya itu, kompetensi dirinya harus betul-betul dipersiapkan betul, karena yang menentukan itu adalah pada akhirnya adalah kemampuan diri. Kalau dulu masih tahun 90-an atau tahun-tahun sebelumnya untuk masuk CPNS itu agak unsur KKN-nya ya, jaringan segala macam itu menentukan ya. Jadi kemampuan itu masih bisa diatur lah, ya nomor sekian lah. Karena faktor jaringan, kenalan, persahabatan, kronisme segala macam menentukan. Tapi kalau sekarang rasanya sudah tertutup 100% ya untuk faktor-faktor di luar kemampuan kompetensi itu rasanya tidak mungkin bisa dijebol. Karena by system sekarang. Jadi betul-betul harus mempersiapkan kalau ingin lulus CPNS maka harus betul-betul mempersiapkan kompetensi diri. Belajar yang banyak, latihan-latihan soal. Di internet bisa di googling itu file-file soal, itu betul-betul harus dilatih betul, dan pada akhirnya adalah ya nasib juga sih, nasib juga kadang-kadang yang menentukan juga, tapi kan itu ikhtiar manusia yang tetap harus kita upayakan semaksimal mungkin, meskipun pada akhirnya takdir yang menentukan. Saya kira itu nggak boleh pesimis, tetap harus optimis. Kadang-kadang begini Mbak, banyak kasus misalnya untuk yang proyek untuk seleksi PNS sekarang ini, CPNS sekarang, ketika grade kita sebenarnya sudah tidak masuk tapi hampir masuk gitu. Tahu-tahu nomor urut yang sudah masuk itu, misalnya kita nomor yang dibutuhkan adalah 3 orang misalnya CPNS, lalu kita di nomor urut 4 gitu, di nomor urut 4 di gradingnya itu nilainya kita masuk nomor 4, sehingga kita nggak masuk karena kita nomor urut 4. Tetapi dalam perjalanan namanya juga takdir ya. Tiba-tiba yang nomor 2 atau nomor 3 yang sudah masuk ke dalam grading itu mengundurkan diri atau kena musibah dan lain sebagainya. Dan itu banyak cerita. Akhirnya yang nomor 4 yang kita harusnya nggak masuk jadi masuk gitu. Dan itu real, itu banyak terjadi, termasuk ponakan saya juga karena faktor itu ya, di luar inian manusia ya. Jadi ada kejadian lah yang tadinya dia nggak masuk, akhirnya jadi masuk karena kalau tidak salah yang di atas dia itu karena keterbatasan fisik yang waktu itu tidak boleh kalau nggak salah ya. Tapi kalau sekarang kan sudah diakomodir ya. Ya cacat fisik itu kan sekarang udah harus diakomodir, tidak menjadi alasan untuk tidak lulus. Nah kalau waktu itu ponakan saya karena yang sudah lulus di atas dia itu karena keterbatasan fisik, akhirnya dia yang keangkat, ponakan saya itu. Jadi faktor takdir juga pada akhirnya. Walaupun kita maunya ke sini, kalau takdir berkata ke sini, betul. Juga gak bisa. Ikhtiar kita sudah maksimal, tapi pada akhirnya juga ada saja faktor X-nya gitu. Okay. Saya kira itu untuk proyeksi CPNS. Kita udah panjang lebar nih terkait dari bagaimana latar belakang Bapak tadi, terus kemudian beliau kerja di birokrasi Kemenak, terus selain menjadi pekerja di birokrasi Kemenak, beliau juga menyampingkan kerjaannya di bidang jurnalis gitu Pak ya. Nah kira-kira tips nih terakhir nih Pak ya, tips bagi kita buat apa sih bahasanya untuk jurnalis. Misalkan kita kerja nih, membagi waktu kita di samping Bapak kan nih hobi nih jurnalis kan hobinya. Bapak punya kerjaan tetap nih bidang di pemerintahan gitu. Nah, Bapak bisa menyalurkan juga hobinya di bidang jurnalis. Kira-kira tips Bapak buat membagi waktu itu seperti apa, Pak? Nah, sebelum itu saya ingin memberi background cerita saja bahwa ketika kita sudah bekerja di sektor formal sekalipun seperti di birokrasi, jadi PNS, tidak menjadi penghalang kita untuk mengembangkan bakat dan minat kita. Termasuk saya salah satunya bisa tersalurkan. Untungnya di saya itu sebagai auditor itu ada kewajiban untuk memenuhi per semesternya, satu semester kan 6 bulan ya, untuk memenuhi aspek penilaian pada angka kredit ya sebagai auditor, yaitu selain soal pengawasan juga soal penunjang profesi itu dalam satu semester kalau bisa minimal
berapa gitu kan. Dalam satu semester itu kalau saya obsesinya ya minimal 4 penilaian. Nah, satu tulisan artikel yang dimuat itu nilainya 2 kalau untuk angka kredit ya. Tulisan artikel misalnya. Nah, untungnya saya bisa menyalurkan bakat itu dan alhamdulillah kemarin saya pernah sekali kalau menurut saya capaian gemilang lah yang pernah saya torehkan itu menulis dalam 2 bulan itu saat sudah jadi PNS ya. Dalam 2 bulan itu bisa menulis artikel yang dimuat di koran media umum, tapi lokal ya, seperti koran Radar dan lain sebagainya, itu sampai 22 artikel dimuat dalam 2 bulan. Dan itu artinya apa? Sebagai PNS pun tidak menjadi penghalang, justru menjadi pelecut untuk lebih produktif termasuk di dunia jurnalistik. Dan alhamdulillah itu bisa terlaksana. Caranya bagaimana? Tentu kita yang paling pokok adalah merangsang diri untuk selalu membaca. Tanpa membaca rasanya sulit kita untuk terangsang bisa menulis. Makanya kunci yang paling pokok kita sering baca tulisan-tulisan artikel orang yang kemudian itu kita lahap. Ya seperti kita kebutuhan makan ya, kita makan, lalu untuk kita kalau untuk kita keluarkan apa yang sudah kita makan ya dalam bentuk tulisan itu gitu. Jadi kita input gizi berupa bacaan-bacaan dari literatur itu, kemudian kita bisa punya imajinasi, punya ide, kemudian kita tuangkan dalam tulisan. Nah, kemudian produktivitas tulisan itulah outputnya itulah ya seperti kita membuang kotoran setelah kita makan kan gitu ya. Nah, dan ini yang paling penting adalah bahwa sepintar apapun dan secerdik apapun Anda sebagai mahasiswa, kalau Anda belum pernah punya tulisan, maka jangan harap Anda bisa dikenang oleh sejarah. Seperti kata sastrawan kita Pramodya Anantatur, secerdik apapun Anda sebagai orang pintar, tapi kalau Anda tidak menuangkan ide dan gagasan itu dalam bentuk tulisan, maka Anda siap-siap hilang dari peredaran sejarah. Maka tulisan itu menjadi monumen kita, prasasti kita, mengabadikan nama kita dalam kancah, termasuk soal intelektualisme kita. Intelektual tanpa tulisan saya kira juga akan hilang dari peredaran sejarah kalau tidak ada bukti tulisan. Saya kira itu. Terima kasih Pak ya. Sama-sama, terima kasih atas waktunya. Dari apa yang disampaikan Bapak tadi, semangat buat kita semua, jangan lupa buat belajar, membaca juga, karena ya dari kutipan yang saya baca ada Stephen King, membaca adalah portal sihir kehidupan. Ya, betul. Oke, untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk yang menonton video ini buat komen-komen, baiknya gimana kalau konten yang kita bawain seperti apa, atau konten-konten yang menarik mungkin apa, bisa komen-komen di video ini gitu. Oke, terima kasih Pak ya. Siap, sama-sama. Terima kasih Mbak. Terima kasih banyak atas pengalaman dan share tips dari Bapak nih terkait di dalam bidang jurnalistik dan birokrasi Pak ya. Ya. Oke, untuk teman-teman di rumah saya rasa udah cukup nih ngobrol-ngobrol kita kali ini. Terima kasih udah ngikutin kegiatan kita dari awal sampai akhir. Pia undur diri, Pia ucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak.